Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirati Segundari Fajaria, NIM 1832111000082, mata kuliah penyuluhan pertanian kelas A. Di sini saya akan memaparkan mengenai paper UTS penyuluhan pertanian mengenai program kegiatan penyuluhan dengan judul Pendekatan Peran Penyuluhan dalam Pengembangan Komoditas Organik di Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan mengapa alasan saya memilih judul tersebut. Yang pertama, Indonesia merupakan negara agraris yang artinya pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian negara. Namun, pertanian di Indonesia masih menggunakan sistem konvensional yang dimana memiliki dampak negatif untuk selanjutnya. Dampak negatif tersebut, contohnya, menyebabkan degradasi tanah, menyebabkan erosi, dan berkurangnya kelembapan tanah. Permasalahan tersebut muncul upaya yaitu menerapkan sistem pertanian berkelanjutan, yang artinya pertanian berkelanjutan ini menerapkan nutrisi dari organik dan biologi. Praktek dari pertanian berkelanjutan ini adalah pertanian organik yang dimana dapat mengarahkan petani untuk menjaga lingkungan, karena pertanian organik ini tanpa menggunakan pestisida dan pupuk kimia, yang dimana pertanian organik ini sangat dianjurkan dan untuk kebaikan negara. Pada tahun 2010, Kementerian Pertanian Republik Indonesia mencanangkan program Go Organik, di mana teknik budidaya pertanian Go Organik yang diterapkan pada petani. Sudah banyak program ini dikenalkan melalui media sosialisasi penyuluhan, tepatnya pada Kabupaten Bandung, Desa Cindosari, yang sudah sebagian besar petani menggunakan pertanian organik tersebut. Desa Cindosari merupakan produsen subsektor hortikultura sayuran organik yang ada di Jawa Barat. Namun, masih terdapat beberapa petani yang kurang pemahaman dan keterampilan dari budidaya pertanian organik ini, sehingga salah paham dalam penerapannya. Oleh karena itu, program penyuluhan dari permasalahan ini dibutuhkan. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, timbul dari rumusan masalah. Yang pertama yaitu kita melihat karakteristik dari wilayah, karakteristik penduduk, dan karakteristik kelembagaan potensi dari Desa Cindosari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung. Tujuan disusunnya program ini yaitu untuk melakukan pengembangan pada komunitas sayuran organik yang ada di Desa Cindosari dengan melihat karakteristik wilayah, penduduk, kelembagaan, dan potensi yang ada. Output dari kegiatan penyusunan program ini untuk melakukan pengembangan inovasi dari hasil pertanian sayuran organik menjadi produk yang menambah nilai jual dan nilai tambah. Desa Cindosari berada di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Kecamatan Lembang merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk paling tinggi di Kabupaten Bandung. Kecamatan Lembang tercatat memiliki 11 desa dengan masing-masing memiliki kelompok tani yang berbeda. Di Desa Cindosari terdapat 28 kelompok tani, yang salah satunya terdapat kelompok tani Mekarjaya yang dipimpin oleh Bapak Doyo Mulyo. Wilayah Kabupaten Bandung Barat merupakan daerah subur dengan kondisi geografis yang potensial untuk pertanian hortikultura. Oleh sebab itu, Desa Cindosari merupakan daerah yang produsen hortikultura sayuran organik yang ada di Lembang. Nah, selanjutnya isu permasalahan di lokasi penyuluhan itu ada 5. Yang pertama itu kualitas keterampilan dalam budidaya sayur organik.
sumber petani masih rendah. Yang kedua itu ada sistem alih teknologi budidaya sayur organik masih lemah dan tidak tepat sasaran. Yang ketiga itu pergeseran pola permintaan pangan. Yang keempat itu ada kurangnya konsisten dalam menerapkan pertanian organik tanpa melihat SOP. Yang terakhir itu adalah pengetahuan dan keterampilan dalam bisnis olahan sayur organik yang masih minim. Nah, selanjutnya ini ada isu strategis yang dimana saya mengangkat isu yang nomor 5, yaitu pengetahuan dan keterampilan dalam bisnis olahan sayur organik yang masih minim. Karena di Desa Sindosari merupakan penghasil yang tinggi, sehingga apabila hasil pertanian tersebut masih dijual secara biasa, tidak mengalami pengolahan, maka dengan sifat pertanian yang mudah rusak sehingga pemasaran itu masih rendah. Nah, ini merupakan peta konsep permasalahan dari penyuluhan ini. Yang pertama mengenai persepsi petani, yaitu keuntungan relatif, kerumitan inovasi, kesesuaian dengan kebiasaan, yang dilanjutkan dengan peran penyuluh sendiri, yaitu yang pertama pendampingan teknis, yang kedua pemberi contoh, yang ketiga media pelatihan, yang keempat adalah transfer teknologi informasi. Nah, kemudian ini terdapat permasalahan dari yang kita ambil sebelumnya dari isu strategis yang ada di lokasi penyuluhan, yaitu pengetahuan dan keterampilan dalam bisnis olahan sayur organik yang masih minim dan pemasaran masih terbatas. Dari permasalahan tersebut dan digabungkan dengan peran penyuluhan, dilakukan pelatihan pengolahan sayur organik oleh lembaga penyuluhan, yaitu untuk mendapatkan nilai guna, nilai tambah dari sayuran organik tersebut. Nah, dilanjutkan ke bawah, yaitu bantuan pemberian alat produksi, yang dimana ini untuk mendukung para petani untuk mengolah hasil sayur organik menjadi produk olahan yang bernilai lebih. Nah, yang terakhir ini merupakan capaian dari penyuluhan ini, yaitu mampu mencapai pemasaran secara luas. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah rencana kegiatan penyuluhan, yaitu yang pertama dari materi sebelumnya. Yang pertama itu penguatan motivasi. Yang pertama ada mendorong petani agar berpartisipasi aktif dalam menerapkan sayuran organik yang akan dilaksanakan pada Januari 2021. Yang kedua adalah melakukan pembimbingan kepada petani untuk mengenai sayuran organik yang dilakukan pada Januari 2021. Nah, yang ketiga ada pemberian penjelasan mengenai pentingnya SOP pada pertanian organik yang akan dilakukan pada Februari 2021. Materi yang kedua yaitu pengenalan teknologi, yang dimana mendorong petani untuk berpartisipasi dalam mempelajari teknik budidaya sayuran organik untuk lebih pemahamannya lebih lanjut, yang akan dilaksanakan pada Februari 2021. Nah, yang materi terakhir adalah pelatihan keterampilan. Yang pertama itu ada memanfaatkan hasil sayur organik menjadi makanan olahan yang akan dilakukan pada Maret 2021. Dan yang kedua itu mendorong petani untuk melakukan olahan hasil sayur organik pada Maret 2021. Nah, yang ketiga yaitu memberikan bimbingan pembuatan kemasan yang menarik agar konsumen itu tertarik membeli produk olahan dari sayuran organik itu, yang akan dilaksanakan pada Maret 2021. Nah, yang terakhir yaitu adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam memasarkan produk. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara pemasaran secara luas dengan media online yang akan dilaksanakan pada April 2021. Mungkin cukup pemaparan dari saya ucapkan terima kasih telah menonton sampai menit ini. Apabila terdapat salah kata atau salah pengucapan, mohon dimaklumi.
Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua yang melihat. Saya Mirati Sugandari Fajaria pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.